Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya masih ingin mengajak kita melanjutkan renungan tentang dorongan gerakan dari dalam. Kalau pohon mangga itu bertumbuh dari biji mangga menjadi pohon dan menghasilkan buah mangga yang enak, kalau buah kelapa kemudian tumbuh menjadi pohon kelapa dan menghasilkan banyak buah kelapa yang manis, airnya segar. Nah, kalau manusia tumbuhnya nanti menghasilkan buah apa? Menghasilkan buah cinta. Jadi manusia itu lahir dari cinta sepasang suami istri. Benih cinta yang menjadikan kita itu ada. Maka benih itu, karena itu benih cinta, nanti akan berkembang penuh full menjadi cinta yang sempurna. Dan itulah Yesus, contoh perkembangan pribadi sempurna. Ketika kita mendengar Yesus, kita mendengar cinta. Ketika kita menyentuh Yesus, kita menyentuh cinta. Dan kalau kita menjadi manifestasi cinta sempurna, maka bahkan kehadiran kita itu bisa menyembuhkan. Karena itu setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat diundang oleh Yesus untuk datang kepada Yesus dan memperoleh kelegaan. Karena kita datang kepada cinta, sumber dari hidup kita sendiri. Dan yang menarik, cinta itu ada di dalam diri kita. Bahkan itu sejak awal, benih cinta itu bertumbuh menjadi besar dan kita menjadi cinta yang sempurna. Karena itu dalam doa syukur agung yang kedua, menyempurnakan cinta kasih adalah cita-cita utama dari seluruh umat beriman. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Bersama Bapa Suci, Fransiskus, dan Uskup kami. Intinya menyempurnakan cinta. Maka suami istri itu sedang menyempurnakan cintanya. Tidak selalu melalui peristiwa-peristiwa romantis, tidak. Kadang-kadang justru penyempurnaan cinta itu melalui pengorbanan. Dan memang benar, cinta yang sempurna berevolusi menjadi korban. Dan itulah Yesus. Hidup membiara sama, menjadi imam sama. Yang harus menjadi fokus adalah menyempurnakan cintanya. Supaya seluruh kehadiran kita menjadi representasi cinta itu sendiri. Karena itu fokus pada cinta kasih. Kalau Anda ingin punya cita-cita bersatu dengan Tuhan dan sulit sekali, fokus pada cinta kasih dan Anda sudah bersatu dengan Tuhan. Karena Allah adalah kasih dan kita adalah benih kasih yang bertumbuh terus. Maka kalau kita fokus pada cinta kasih, kita akan bersatu dengan Tuhan sendiri. Yang mengasihi lahir dari Allah dan berasal dari Allah. 1 Yohanes suratnya. Karena itu fokus pada mencintai. Berusahalah happy in loving. Bahagia dalam mencintai. Sehingga hidup kita itu penuh sukacita. Maka menurut saya, pagi-pagi kita bangun dengan penuh rasa syukur. Karena kita mempunyai kesempatan untuk menyempurnakan cinta kita. Maka mulai dengan penuh sukacita. Karena bisa menyempurnakan cinta hari ini. Kemudian punya niat 1 atau 2 atau 3 untuk berbuat baik dengan penuh cinta. Dan prinsipnya adalah lakukan hari ini sesuatu dengan penuh cinta kasih. Yang catatannya membuat kita sendiri nanti malam berterima kasih kepada diri kita sendiri. Karena kita mengikuti gerakan dari dalam untuk lebih mengasihi. Nah, itu dia. Karena kita sebetulnya adalah brand ambassador untuk diri kita sendiri. Dan yang paling utama adalah kita dikenal sebagai cinta. Maka jangan menyerah dalam mencintai, jangan. Kalau bisa happy in loving. Bahagia dalam mencintai.
hati yang bahagia dalam mencintai adalah hati yang paling kuat. A strong heart. Dikhianati tetap mencintai, ditusuk dari belakang tetap mencintai, disakiti tetap mencintai, dan Anda adalah pemenang. Karena itu hati kita adalah tahta Roh Kudus, sumber cinta itu sendiri. Dan hati kita itu amazing. Yaitu tadi, dikhianati ya bisa, enggak apa-apa, disakiti ya boleh, ditusuk dari belakang, hati kita tetap bekerja. Maka kalau kita bisa menyempurnakan cinta dari dalam, kita akan bercahaya. Cahayanya berupa energi yang memancar dari dalam. Dan kalau ada cahaya dari dalam, tidak perlu spotlight dari luar. Tidak perlu afirmasi, pujian, status, pengakuan dari luar, tidak perlu. Karena dari dalam sudah ada cahaya, energi cinta itu, wajah kita juga bercahaya. Bahkan ketika kita datang di dalam sebuah pertemuan itu jadi lebih adem. Persoalan-persoalan bisa selesai, entah bagaimana. Pertikaian bisa menjadi mereda dan kemudian muncul saling pengertian. Karena kita menjadi representasi cinta itu sendiri. Maka sederhana sebetulnya. Awali dengan rasa syukur karena punya kesempatan untuk mencintai, dan lakukan tindakan-tindakan penuh kasih hari ini yang membuat kita sendiri nanti malam berterima kasih kepada diri kita sendiri. Karena kita sudah hidup sesuai dengan kita diciptakan maksudnya. Maka kemudian kita akan bertumbuh makin sempurna dalam kasih. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Itu sempurna dalam mencintai. Kita bisa. Sempurna dalam hal lain kita nggak bisa. Dan kita itu amazing. Karena kita multidimensional. Ada dimensi fisik, dimensi rohani, dimensi waktu, dimensi keabadian, ada semua dalam diri kita. Dan kita mempunyai hati yang mampu mencintai seperti Tuhan mencintai kita. Kalau tidak, Tuhan tidak akan memerintahkan kepada kita. Hendaklah kalian saling mengasihi seperti aku, Tuhan, mengasihi kamu. Kita itu bisa mempunyai potensi mencintai seperti Tuhan mencintai kita. Dan itulah yang diperintahkan Tuhan. Karena Tuhan tahu, disitulah kita mencapai kesempurnaannya. Maka tidak peduli Anda dalam situasi seperti apa. Rumah tangga yang harmonis atau tidak, nggak masalah. Anda sedang dalam proses menyempurnakan cinta kasih. Maka fokus pada cinta dan Anda bersatu dengan Tuhan. Dan itu tidak ada di mana-mana, tapi ada di dalam hati kita. Karena sejak awal kita adalah benih cinta yang kemudian akan bertumbuh menjadi kesempurnaan cinta. Seperti benih mangga akan bertumbuh menjadi pohon mangga yang menghasilkan buah mangga. Karena kita sejak awal adalah benih cinta dari sepasang suami istri. Dan kita memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, secitra dengan Allah yang adalah kasih. Maka tujuan akhir pertumbuhan kita adalah cinta yang sempurna. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Hanya memang menyempurnakan cinta kadang-kadang harus sampai pada muaranya, yaitu korban. Cinta berevolusi menjadi korban. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Kalau Yesus mengatakan, marilah kita menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus, artinya mengikuti dalam proses penyempurnaan cinta. Supaya diri kita menjadi manifestasi cinta itu. Dan kalau pada akhirnya cinta itu harus berarti memberikan segalanya, itulah puncaknya. Maka orang yang sungguh-sungguh setiap hari melakukan tindakan penuh cinta kasih, dialah yang menuju kepada kesempurnaannya. Ibu Teresa dari Kalkuta berpesan, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang sangat besar. Paling tidak semua orang bisa. Tetapi kita semua bisa melakukan tindakan-tindakan kecil dengan cinta yang besar. Dan kita sedang dalam perjalanan menuju kesempurnaan kita masing-masing. Maka, handle yourself with care.
Teruslah mencintai dan happy in loving menuju kesempurnaannya. Karena kita semua sangat dicintai Tuhan. Happy in loving because you are loved. Tuhan memberkati.